A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam, yang tentunya akan berbagi cerita kepada teman-teman. Dan untuk cerita kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Mariadi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Setelah semuanya terasa sudah beres, Mas Dimas pun segera menyalakan mesin mobilnya dan segera bergegas pergi dari tempat tersebut. Mata Melati terus memandangi ke arah rumah itu. Lalu tiba-tiba ia menutup matanya dengan kedua tangan mungilnya. "Ada apa sayang? Apa yang kau lihat?" ucapku sembari mengelus rambutnya Melati. Melati hanya menggelengkan kepalanya, lalu memeluk bonekanya kembali. Tidak terlalu lama, akhirnya kami pun sampai di rumah Bapak. Karena jarak dari rumah perkebunan ke rumah Bapak tidak terlalu jauh. Melati sangat senang setelah melihat kakeknya tengah menunggu kedatangan kami di depan teras rumahnya. Hingga ia segera berlari keluar dari mobil dan memeluk Papa. "Walah, cucu kakek yang cantik ini udah datang. Ayo sini sayang, kita main." Lelaki paruh baya itu menggandeng tangan Melati dan mengajaknya duduk di kursi yang terletak di teras rumah Papa. "Silakan masuk, Mbak. Kamarnya sudah saya bersihkan," ucap Surti, istrinya Budi, yang kini menggantikan Mbok Munah, bekerja di rumah Bapak. "Oh iya, terima kasih ya Surti," balasku. "Sumi, Mas ke pabrik dulu ya. Kebetulan Mas ada urusan penting di sana," sambung Mas Dimas. "Iya Mas, Mas hati-hati ya." "Iya sayang." "Pak, Dimas ke pabrik dulu ya," ucap Mas Dimas sembari menyalami tangan Bapak dan mencium kening Melati. Setelah beberapa hari kami tinggal di rumah Bapak, Melati pun kembali seperti Melati yang dulu. Ia sering bercanda dan tertawa bersama Bapak ataupun kami. Celotehan demi celotehannya pun mulai terdengar dari mulutnya yang sangat manis. Ia juga sering berlari-lari dan bermain di halaman rumah Bapak bersama Surti dan Budi. "Bapak, Ibu, ayo sini main bareng kami," pekik Melati kepada kami. "Surti, biar kami yang menyuapinya. Kau istirahat saja ya," ucapku kepada Surti yang tengah menyuapi Melati. "Baik Mbak, saya permisi ke belakang dulu," balas Surti. "Melati sayang, kok makannya disuapin sih? Melati kan udah gede. Sayang harus bisa makan sendiri," ucapku kepada Melati sembari merapikan rambutnya yang agak berantakan. "Ih, apa sih ibu ini? Masa anak Papa yang cantik ini dimarahin sih? Sini Mam sama Papa, biar Papa yang nyuapin putri Bapak yang cantik ini," ucap Mas Dimas memanjakan Melati. "Melati bisa makan sendiri kok Pak. Tapi Bi Surti baik sekali Pak.
Ia memaksa menyuapi Melati, walau Melati bilang jangan. Celoteh Melati. Anak pintar. Ayo selesaikan makannya sayang. Jadi, aku dicuekin nih. Aku sudah tidak cantik dan spesial lagi. Godaku kepada Mas Dimas, sembari memonyongkan bibirku. Melati, lihat, ibu jelek sekali ya. Mas Dimas menunjukkan wajahku, dan Melati tertawa dengan renyah. Kau tetap cantik dan spesial di hati sayang. Tidak akan pernah tergantikan ataupun tersaingi oleh wanita manapun sayang. Benar Mas. Tentu sayang. Mas Dimas membelai rambutku dan mencium keningku. Rupanya di kejauhan, Mbak Lilis tengah memperhatikan kami. Ia sangat tidak senang dengan kebahagiaan kami, hingga ia berusaha menghancurkan kebahagiaan kami kembali. Ia menyuruh 2 anak buahnya mencari orang pintar untuk mencelakakan kami. Setelah beberapa hari, kedua anak buah Mbak Lilis berhasil menemukan orang pintar tersebut, dan mereka pun menemui orang pintar itu tersebut. Di tengah hutan yang sangat lebat, tinggallah dukun sakti bernama Mbah Cokro. Ia ahli dalam ilmu teluh, tenun, pelet, dan lain sebagainya. Ada apa kau kemari Wong Ayu? Ucap dukun itu kepada Mbak Lilis. Bukankah anak buahku sudah menceritakannya Mbah? Balas Mbak Lilis sedikit gugup. Iya. Resikonya besar nak. Apa kau berani membayar besar untuk pekerjaan ini? Karena anak yang mati karena santet akan menjadi anak iblis, dan ia akan menuntut balas, ucap Mbah Cokro dengan tegas. Ada syarat agar anak itu kelak tidak menuntut balas. Apa itu Mbah? Apapun syaratnya, aku menyanggupinya Mbah, balas Mbak Lilis. Kemarilah nak. Dukun itu lalu membisikkan sesuatu ke telinga Mbak Lilis. Mbah bisa aja. Iya deh. Kalian tunggu saja. Aku ada urusan dengan Mbah Cokro, ucap Mbak Lilis kepada anak buahnya, dan sesekali melirik dan tersipu malu kepada dukun itu. Baik juragan. Kira-kira mereka mau apa ya? Mereka saling berbisik dan tertawa. Setelah Mbak Lilis dan Mbah Cokro selesai melakukan ritual, Mbak Lilis pun berpamitan pulang. Mbah Cokro meyakinkan Mbak Lilis bahwa ia akan segera melancarkan rencana mereka, dan mereka yakin rencana mereka akan berhasil untuk membuat kebahagiaan Dimas dan Sumi hancur. Di malam Jumat Kliwon, Mbak Lilis menemui Mbah Cokro kembali, tidak ketinggalan, ditemani 2 anak buahnya yang setia. Setelah berjalan cukup lama dan menempuh jarak yang cukup terjal dan berkelok, akhirnya ia sampai di tempat Mbah Cokro. Mbah Cokro menyambut Mbak Lilis dengan hangat, dan akhirnya mereka pun melancarkan rencananya. Dupa dan kemenyan serta kembang 7 rupa ditaburkan. Mulut dukun tak henti-hentinya membacakan mantra dan campi-campi. Lalu muncullah 2 butir telur ayam kampung dari telapak tangan kanan Mbah Cokro secara ajaib dan misterius.
Mbah Cokro lalu menaruh salah satu telur itu ke dalam sehelai daun pisang yang ditaburi kembang 7 rupa. Mbah Cokro pun merapalkan mantra dan menaruh telur itu kembali ke telapak tangannya. Dan ia tiup telur itu sebanyak 3 kali. Lalu telur tersebut menghilang dari telapak tangan Mbah Cokro. "Hadiah pertama untuk anaknya," tegas dukun itu. "Bagus, Mbah. Aku senang jika kebahagiaan mereka hancur sehancur-hancurnya," ucap Mbak Lilis dengan penuh rasa puas. "Lihat panci ini." Mbah Cokro menunjukkan kepada Mbak Lilis sebuah panci berisi air dengan kembang 7 rupa. Terlihat bayangan Melati tengah tertidur lelap. Lalu tiba-tiba merasa sangat kepanasan. Bagus Mbah. Langsung habisi saja dia," tegas Mbak Lilis dengan sinis. Sementara itu, aku dan Mas Dimas tengah tertidur lelap, terkejut mendengar teriakan dan rintihan dari Melati. Kami pun akhirnya cepat-cepat menghampiri Melati yang nampaknya tengah kesakitan. "Kenapa, Nak? Ada apa, sayang?" ucap Mas Dimas sangat khawatir. "Iya, kamu kenapa, sayang? Apa yang sakit, Nak?" balasku sembari membelai rambut Melati. "Bu, dadaku sakit. Panas sekali rasanya, Bu," rintih Melati. "Kamu kenapa, Nak? Ayo minum dulu, sayang." Aku memberinya segelas air minum. Dan tiba-tiba saja, "Ibu, Bapak, Tiba-tiba saja Melati memuntahkan banyak sekali darah dan ia mulai tidak sadarkan diri. "Tidak, Melati, kamu kenapa? Ayo bangun, sayang." Aku berteriak histeris melihat keadaan Melati. Melati sayang. Nak, ayo bangun, sayang." Mas Dimas juga mencoba membangunkan Melati, tetapi sia-sia saja. Melati tidak bergerak. Kegaduhan dari kami membuat seisi rumah terbangun dan menghampiri kami yang tengah berada dalam kamar Melati. Mereka terkejut melihat Melati yang berlumuran darah dengan mulut dan hidung yang terus mengeluarkan darah berbau busuk. "Melati kenapa, Dimas?" tegas Papa kepada Mas Dimas. Tetapi Mas Dimas tidak menjawab. "Cucuku kenapa, Sumi? Apa yang telah terjadi kepadanya?" tegas Papa kembali kepadaku. "Tidak tahu, Pak. Kami tidak mengerti. Tiba-tiba saja Melati mengeluh kesakitan. Dan akhirnya seperti ini, Pak," balasku sembari menangis. Melati, ayo ikut Papa. Tidak akan terjadi apa-apa denganmu, Nak." Tiba-tiba Mas Dimas menggendong Melati yang tak lagi bergerak dan membawanya keluar dari kamarnya. Mas Dimas, Melati mau dibawa kemana, Mas?" Aku mencoba menghentikan Mas Dimas yang membawa Melati keluar dari kamarnya, dan ia terus membawa Melati keluar dari rumah. "Mas Dimas, Melati mau dibawa kemana, Mas?" Aku terus mengikuti dan menghentikan Mas Dimas. Tetapi Mas Dimas tidak menghiraukanku. Ia terus membawa Melati menuju mobilnya.
dan memasukkan tubuh Melati ke dalam mobil. Mas Dimas, jawab pertanyaanku Mas. Melati mau dibawa kemana? Mas Dimas tetap tidak menjawab. Ia lalu menyalakan mobilnya dengan cepat dan membawa Melati entah kemana. Teriakanku tidak dihiraukan olehnya. Kulihat wajah Mas Dimas memerah, menahan amarah dengan air mata yang terus berjatuhan di pipinya. Budi, ayo ikuti juraganmu. Kumohon Budi, ayo ikuti dia. Baik Mbak, ayo, balas Budi gugup. Cepat Budi, nanti Mas Dimas keburu jauh, teriakku kepada Budi yang tengah mengambil motor pentarisnya secara tergopoh-gopoh. Akhirnya aku dan Budi mengikuti mobil yang dikendarai oleh Mas Dimas. Mobil itu melaju sangat kencang sekali menuju ke arah hutan. Rupanya Mas Dimas membawa Melati menuju alas roban yang terletak di tengah hutan yang sangat lebat tersebut. Sesekali mobilnya tidak terlihat karena ia sangat kencang sekali mengendarai mobilnya. Entah apa yang akan dilakukan Mas Dimas terhadap putrinya Melati. Yang terlihat dari wajah Mas Dimas hanya rasa takut dan kebencian yang amat mendalam. Sampai-sampai ia tak menghiraukan siapapun yang mencoba menghentikannya, termasuk juga aku. Tepat di tengah hutan, ia menghentikan mobilnya. Terlihat ia membopong Melati masuk ke dalam hutan yang begitu lebat dan dipenuhi semak belukar. Aku dan Budi berhenti tepat di belakang mobilnya Mas Dimas. Aku mencoba masuk ke dalam hutan, mengikuti Mas Dimas yang tengah tergopoh-gopoh, membawa tubuh Melati yang bersimbah darah dan tak bergerak lagi. Mbak, jangan Mbak, jangan ikuti Mas Dimas masuk ke dalam hutan itu. Hutan itu angker Mbak, bahaya Mbak, pekik Budi memperingatiku. Persetan dengan hal itu Budi. Aku mengkhawatirkan mereka. Entah apa yang akan dilakukan Mas Dimas terhadap Melati. Tapi Mbak, kalau kau takut, kau tunggu di sini atau kau pulang saja Budi. Aku berlari meninggalkan Budi yang saat itu sangat ketakutan. Tapi Mbak, jangan Mbak, bahaya. Budi terus mencoba menghentikanku. Tapi aku tidak pernah menghiraukan teriakan-teriakan dari Budi. Aku terus mengikuti Mas Dimas yang terus membawa Melati masuk ke dalam hutan. Sesekali aku terjatuh karena tertusuk duri dan kayu-kayu dari pepohonan yang mulai mengering. Terlihat pula Mas Dimas menoleh ke arahku. Rupanya ia cukup mengkhawatirkanku. Tapi entah mengapa ia tak menghentikan langkahnya. Hutan tersebut begitu lebat, nyaris sekali belum terjamah oleh manusia. Pohon-pohon besar yang tinggi menjulang ke atas langit memberikan kesan angker dari hutan tersebut. Saking lebatnya semak belukar, aku pun tidak memperhatikan kalau ada lubang yang cukup besar dan berlumpur, hingga aku pun terjatuh ke dalamnya. Ah, Mas Dimas, tolong! Terasa remuk dan perih yang begitu menyatu ketika kakiku masuk ke dalam lubang itu. Sumi, sayang, kau kenapa? Tiba-tiba saja Mas Dimas datang dan menolongku.
Sakit Mas. Kakiku seperti tertusuk batang kayu yang runcing Mas, kataku lirih kesakitan. Ayo sayang, pegang tanganku. Mas Dimas pun berhasil menarikku keluar. Dan tidak lama pun Budi datang menghampiri. Ah, sakit Mas. Darah segar keluar dari telapak kakiku. Mas Dimas pun segera mengobati dan menghentikan darah yang keluar dengan dedaunan yang ada di sana. Untuk apa kau mengikuti Mas sayang? Mas akan menolong Melati dan segera membawanya pulang ke rumah. Kau di rumah saja ya sayang, ucap Mas Dimas dengan air mata yang terus membasahi pipinya. Tapi untuk apa Mas membawa Melati kemari Mas? Aku hanya ingin bahagia bersamamu dan Melati sayang. Itu saja. Apakah salah? Apa kebahagiaanku bersamamu dan Melati sebuah kesalahan? Aku akan menyelamatkan Melati. Setelah itu kita akan pergi jauh dari dusun ini sayang, ucap Mas Dimas dengan wajah yang memerah dan matanya yang sebam. Aku ikut Mas, aku ikut. Bawa aku bersamamu Mas. Tidak, Budi. Ayo bawa mbakmu pulang. Cepat Budi. Iya juragan, balas Budi ketakutan. Tapi Mas Dimas mengangkat tubuh Melati dan membawanya terus menuju ke tengah hutan. Aku terus mengikuti Mas Dimas kembali. Walau Mas Dimas menyuruhku pulang dengan kakiku yang terluka dan terus mengeluarkan darah segar. Akhirnya aku menemukan sebuah pondok yang terbuat dari bambu dan sudah mulai lapuk. Aku mencoba mengendap-endap masuk ke dalam gubuk tersebut. Rupanya di dalam gubuk tersebut Mas Dimas tengah duduk bersila di depan tubuh Melati, dan terdapat juga laki-laki yang sangat tua. Mas Dimas menyebutnya Kilongso. Terlihat Mas Dimas mengiba ke dukun tersebut. Ia meminta kesembuhan untuk Melati. Tetapi dukun itu hanya mengangguk sembari memeriksa keadaan Melati. Anakmu terkena santet Dimas. Dengan nada serak, dukun itu berkata, Iya Ki, tapi tolong selamatkan anak saya Ki. Mas Dimas meraung-raung meminta kepada dukun berambut gondrong dengan dipenuhi uban tersebut. Terlambat Dimas, anakmu telah meninggal, tegas dukun itu. Apa? Tidak. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.